Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat pola blazer sesuai dengan gambar dengan menggunakan kerah jas dan saku paspoal. Jangan lupa like and subscribe biar kalian bisa mengikuti tutorial-tutorial terkait pola dan jahit di channel Hidayah Akifa. Untuk pola yang akan kita buat nanti kurang lebih jadinya seperti itu. Ada saku paspoal tanpa klepnya dan kerah jasnya. Ikuti sampai habis tutorialnya biar tidak gagal paham ya. Untuk membuat pola jas atau blazer, kita siapkan dulu pola dasarnya seperti ini. Pola dasar muka, atas dan bawah, dan pola dasar belakang, badan atas dan bawah juga seperti ini. Kalian siapkan dulu. Jangan lupa kalian siapkan juga garis kupnatnya sudah gambar seperti ini. Baik pola atas kupnatnya juga sudah digambar, pola bawah atau pola rok garis kupnatnya juga sudah kalian gambar, baik bagian muka maupun bagian belakang. Disiapkan pola seperti ini dulu. Bagi kalian yang polanya dressmaking, sistem dressmaking, nanti juga saya akan demonstrasikan cara membuat garis princessnya ya. Garis princess kita pertama kali akan buat garis princess terlebih dahulu. Sebelum membuat garis princess, kita tempel dulu pola badan atasnya dan pola badan bawahnya. Kita tempel dulu pola badan atasnya, ditempel seperti ini, kasih lem. Ditempel di sini. Ditempelnya jangan untuk pola bagian muka jangan mepet dengan garis tepi ya, karena nanti akan kita buat pola kerahnya di sini ya. Dan juga jangan terlalu mepet ke bagian atas karena nanti pola kerahnya itu akan ke atas. Kemudian kita buat juga tempel juga ini bagian bawahnya. Kita akan rubah dari pola dasar menjadi pola blazer dengan kerah jas. Nanti menggunakan kerahnya kerah jas ya. Ini seperti ini, ditempel dulu, menyatu pinggangnya dengan pola bagian atas. Seperti ini ya, bagian pinggang menyatu dengan pola atas. Kemudian kita bikin panjang blusnya dulu sampai mana, atau panjang blazernya kita kasih batas sampai mana. Kali ini kita akan membuat blazer dengan panjang sampai 55 cm ya. Panjang blazernya saya ukur ini adalah 55 cm, berarti panjang blazernya di sini kira-kira. Berarti kita garis dulu blazernya, panjang blazer nanti saya sampai batas sini. Ini 55 cm dari bahu tertinggi. Nah, kita garis, tentukan garis seperti ini dulu. Ini adalah garis panjang blazer, batas panjang blazernya. Nanti saya akan tentukan di sini panjang blazernya. Jadi ini polanya tidak terpakai, nanti sampai sini, batas sini panjang
blazernya. Kemudian kalau sudah ditentukan panjang blazernya, kita langsung garis untuk membuat princess. Kita hubungkan garis kupnat terendah ini sampai batas panjang blazer. Nah, kita tinggal garis saja seperti ini. Nah, tinggal garis saja seperti ini. Nah, dihubungkan sampai bawah ya. Terus untuk bagian sini, karena ini pakai pola soen, tinggal kita lengkungkan ke bagian kerung lengan, bagian tengah kerung lengannya. Nah, kita lengkungkan. Kita tentukan tengah-tengah kerung lengannya. Ya, kita ukur dulu, tentukan bagian tengah kerung lengannya. Ini kerung lengannya ada 20, berarti tengahnya adalah 10 cm. Berarti tengah-tengahnya di sini. Menentukan batas ukuran tengah kerung lengan. Ini bagian tengahnya di sini. Kalau sudah, kita garis menggunakan penggaris ini, penggaris lengkung seperti ini. Ini adalah garis princessnya. Ya, garis princessnya sudah jadi seperti ini. Ini garis princess namanya. Ya, kalau sudah, untuk membuat garis princess pada pola ini dressmaking nanti akan kita buat setelah ini selesai. Ya, kalau sudah, ini tinggal kalian bikin garis merubah pola bagian sisinya. Merubah pola bagian sisi hampir sama dengan pada waktu kalian membuat bolero sebelum pembelajaran sebelumnya ya. Jadi ini kalian ini dulu turun sekitar 1 cm, turun 1 cm, terus keluar 1 cm, turun 1 cm, keluar 1 cm. Ini juga dilengkungkan, berarti ini digaris lengkung seperti ini ya. Ini digaris, dihubungkan ke sini. Yang turun 1 cm kita hubungkan ke sini. Nah, ini sudah. Kemudian ke sini juga 1 cm, 1 cm keluarnya. Dikeluarkan 1 cm, ini juga keluar 1 cm. Seperti ini. Ini pakai penggaris lengkung. Seperti ini. Baru dihubungkan biar garisnya lebih rapi, tidak lancip ya, melengkung. Seperti ini garisnya ya. Kemudian untuk panjang blusnya, sebelum lebih lanjut, panjang blus sesuai dengan ukuran yang kalian kehendaki, tidak harus 55 ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita membuat pola. Ini sudah jadi, tinggal kita membuat pola saku. Pola saku terlebih dahulu, yang gampang, yang mudah dulu ya. Kemudian nanti baru kita lanjut ke pola kerah. Kalau sudah, bahu saku itu turun dari pinggang itu 7 cm. Turun dari pinggang. Oh, ini kita bikin yang 5 cm saja. Turun dari pinggang 5 cm. Batas saku. Ya.
dikasih titik, tanda titik. Kemudian dari tengah muka geser 6 cm. Dari tengah muka 6 cm. Ya, sudah. Lebar saku itu 12. Untuk kupnat, ini karena nanti kupnatannya hilang, jangan ditambahkan. Berarti 12 ini baru 2 cm ya sampai kupnat. Berarti kurangnya ke sini 10. Nah, jadi pada waktu mengukur saku itu panjang ini bagian kupnatnya jangan ikut kehitung. Kemudian kita garis untuk sakunya. Ini sakunya nanti berada di sini. Sakunya kita bikin paspoal tanpa klep. Ya, kita bikin paspoal tanpa klep. Tapi bagi kalian yang akan menggunakan paspoalnya menggunakan klep, silahkan. Tapi kali ini saya contohnya adalah paspoal tanpa klep. Berarti turun 1 cm ya. Turun 1 cm. Ini gambar paspoalnya. Nah, ini gambar saku paspoalnya sudah jadi seperti ini. Tinggal kita buat kerahnya. Ya, untuk menentukan kerah, yang pertama kita buat adalah titik A. Titik A itu nanti, sebentar ini biar nempel dengan sempurna, kita tempel dulu. Ya, seperti ini. Titik A nanti kerahnya atau kancingnya itu berada di kancing pertama, nanti untuk blazer ini berada di pinggang ya. Jadi titik A itu berada di pinggang, geser 2 cm untuk dari pinggang ini ya, dari batas pinggang geser 2 cm, geser 2 cm untuk tempat tambahan kancing. Nah, ini geser 2 cm untuk tambahan kancingnya. Ya. Ini berarti di sini titik A. Ini di sini titik A. Ya. Kemudian di bawah juga sama, geser 2 cm. Ini untuk tambahan tempat kancing. Seperti ini. Kemudian tarik garis ke A. Ya. Sudah, kalau sudah dari A sudah kita buat titik A, kemudian kita buat titik B. Titik B turun 3 cm dari garis bahu. Titik B ini turun 3 cm dari garis bahu. Dari garis bahu ini turun 3 cm. Kita namakan titik B. Turun 3 cm di sini, berarti sebentar kita ukur dulu. Ini ya, kita kasih titik dulu, tanda titik. Titik B. Titik 3, ini 3 cm di sini, turun 3 cm. Kalau sudah turun 3 cm, kemudian geser ke kiri, sebelah kiri sini ya. Geser 2,5. Geser 2,5. Di sini. Berarti titik B itu di sini. Ya, ini dinamakan titik B. Nah, kita kasih nama titik B terlebih dahulu. Nah, dari A ke B kalian hubungkan
dengan garis putus-putus. Kita hubungkan dengan garis putus-putus. Ya, ini seperti ini. Ini garis putus-putus batas lapelnya. Seperti ini sudah. Kalau sudah dihubungkan, kemudian kita tentukan titik C. Titik C itu dari sini. Titik C naik 3 cm dari bahu terendah. Ya, dari bahu terendah ini naik 3 cm. Nah, berarti titik C itu di sini. Titik C di sini, Mbak. Jelas ya, titik C. Kemudian dari titik C kita buat garis titik D. Kita buat garis atau titik D. Titik D itu kita buat garis titik D seperti ini. Ya, kita buat garis titik D dengan dari ini. Sebelum kita tarik garis untuk membuat titik D dari titik C, kita turunkan dulu batasnya, batas titik. Kita namakan titik C aksen. Itu dari kerung leher, pola kerung leher ini, pola dasar kerung leher yang ini turun 2,5, ya, turun 2,5 di sini. Kita namakan titik C aksen, C aksen di sini. Ya, dari titik C ke C aksen kita garis menuju titik D. Dari C aksen ke D itu batasnya adalah 8. Nah, ini kita ukur 8 cm. Ini kira-kira di sini ya. Baru kita tarik garis. Ya, dari titik C melalui titik C aksen nanti ada titik D. Titik D di sini adalah 8 cm. Titik D di sini adalah 8 cm. Berarti titik D di sini. Ya. D. Titik D itu tegak lurus dengan titik. Dari titik C kita hubungkan ke C aksen ke D. C aksen ke D itu 8 cm. Jadi garisnya menyatu ya, dari titik C kita hubungan ke D melalui titik C aksen. C aksen itu dari kerung leher pola dasar ini, dari kerung leher pola dasar turunnya adalah 2,5 tadi ya. Kita hubungkan dari titik C ke C aksen. Ini bukan pola, ini hanya garis bantu, jadi kita menggunakan garis warna hitam. Ya, seperti ini. Kemudian untuk titik C aksen gede kita menggunakan warna merah. Nah, seperti ini sudah. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai, kita buat titik dari titik D, kita hubungkan ke titik A. Kita hubungkan menggunakan garis putus-putus dulu. Titik D kita hubungkan ke titik A. Ya, titik D kita hubungkan ke titik A menggunakan garis putus-putus.
Kalau sudah menggunakan garis putus-putus, ini hanya garis bantu. Kemudian kita lengkungkan menggunakan garis pola seperti ini, melengkung. Kira-kira jaraknya dari garis putus-putus itu 1 cm. Seperti ini. Ya, seperti ini polanya. Ini adalah bagian lapel. Ya, ini adalah bagian lapelnya. Ya. Ini saya garis, ini adalah bagian pola lapelnya. Ya, ini pola lapel sampai batas sini. Maaf. Ini pola lapelnya. Ya, ini pola lapel. Untuk lebih jelasnya, lapel sudah saya jelaskan di gambar sebelumnya ya. Ini pola lapel. Kemudian untuk selanjutnya kita buat kerahnya bagian atas ya. Untuk membuat kerah kita tentukan dari garis F. Kita tentukan titik F. Titik F itu dari sini tengah pertemuan titik ini ya, dari pertemuan titik ini geser ke kanan 2 cm, dinamakan titik F. Nah, geser ke kanan 2 cm. Nah, geser dari tengah-tengah ini ya, dari pertemuan titik ini geser ke kanan 2 cm, dinamakan titik F. Ini di sini ya, dinamakan titik F. Ini dinamakan titik F. Ini tadi warna merah sampai batas ini ya. Sudah. Kalau sudah, ini juga kita kasih dari batas ini C ke F, kita kasih gambar warna merah polanya. Sudah, ini sudah titik F ya. Dari titik F kita hubungkan ke titik E. D, F, E. E itu dari bahu tertinggi turun 0,5 cm. Dari bahu tertinggi turun 0,5 cm. Bahu tertinggi ini turun 0,5 cm, dinamakan titik E. Nah, kita hubungkan menggunakan warna menggunakan penggaris ini ya, rada ngelengkung berarti di sini ya. E ke F kita hubungkan seperti ini. E ke F kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita buat garis dari A ke B sama dengan sejajar dengan E ke G. Maaf, sejajar dengan E ke G adalah garis kerung leher bagian belakang. E ke G adalah garis kerung leher bagian belakang. Nah, untuk garis ini E ke G ini, B ke A ke B sejajar dengan E ke G. Maaf, B ke G mungkin maksudnya sejajar dengan E ke G. E ke G adalah garis kerung leher belakang. Kerung leher belakang nantinya cara merubahnya ini diturunkan setengah senti. Diturunkan setengah senti.
ya. Kita turunkan setengah senti juga di sini. Ya. Terus kita bentuk. Tapi yang di sini tidak turun, yang turun hanya di sini saja. Ya. Kemudian kita ukur kerung leher belakangnya, kita ukur. Kerung leher belakangnya adalah 7 cm. Ya. Ini kerung leher belakang di pola belakang yang sudah diturunkan itu 7 cm. Kita bikin garis dari, kita lanjutkan ya, kita buat garis B itu garis bantu putus-putus ke atas, dari B ke A, dari A ke B atau B ke A, kita tarik garis B nya ke atas, garis bantu atau biasa menggunakan garis putus-putus seperti ini. Ya, ini hanya garis bantu saja yang warna hitam. Kemudian kita buat titik G. Titik G itu sejajar dengan garis bantu ini. E ke G itu sejajar dengan garis bantu yang baru saja kita buat. E ke G itu sama dengan lingkar kerung leher bagian belakang atau setengah lingkar kerung leher bagian belakang. Untuk kerung leher bagian belakang setengahnya yang sudah kita turunkan setengah senti. Ini pola dasarnya kan di atas ini sudah diturunkan setengah senti. Ya, setengah senti sudah diturunkan, baru kita ukur kerung leher belakangnya berapa. Kalau di sini saya kerung leher belakangnya adalah, setelah diukur yang garis di bawah ya yang sudah diturunkan itu 7 cm. Jadi ukuran E ke G sama dengan 7 cm atau setengah kerung leher belakang. 7 cm. Kita ukur dulu 7 cm, garisnya sejajar dengan garis putus-putus yang baru kita buat tadi. 7 cm. Berarti titik G di sini. 7 cm. Nah, ini berarti dinamakan titik G. Titik G. Untuk titik G, kita tarik garis bantu dulu. Ini bukan garis pola, melainkan garis bantu. Kita tarik garis bantu putus-putus. Nah, dari E ke G. Kemudian, kita tentukan dari G ke H. Dari G ke H, 3 cm. G ke H 3 cm. H di sini. E ke H juga harus sama dengan E ke G. Titik H ini kan 3 cm. G ke H. Tapi kamu ukur juga dari H ke E itu harus sama dengan E ke H atau 7 cm. Otomatis titiknya H dan E tidak sejajar, tapi turun sedikit karena harus ukurannya E ke H itu 7 cm. E ke H ini yang kita buat garis kerung leher bagian belakang. Ya, pakainya garis rada melengkung seperti ini. Ini kerung leher bagian belakang. E ke H. Ya, kalau sudah, kita tentukan titik H ke G ke atas sana dengan menggunakan garis siku seperti ini.
menggunakan garis siku seperti ini. Menggunakan garis siku, nah seperti ini, menyiku ya, menyiku. Berarti dari garis ini harus menyiku menuju ke garis putus-putus ini, disikukan menuju ke titik H. Ini yang disikukan yang bagian sini, yang disikukan bagian sini menuju ke titik H, kita garis seperti ini. Ya, yang disikukan yang ini garis sikunya di sini. Oke, garis sikunya sudah. Kalau sudah, kita buat titik ini, diabaikan dulu, kita pindah ke bawah. Dari bawah, dari titik D itu masuk atau geser ke sini 4 cm. Titik D 4 cm masuk. Kita bikin kerahnya dari lapel masuk 4 cm. Ya, terus lebar kerahnya juga 4. Nah, titik 4 cm. 4 cm sama. Jaraknya dari lapel ke kerah juga 4 cm. Nah, ini 4 cm. Kalau sudah, kita bentuk garis seperti ini. Berarti dari D ke sini juga 4. Ini lebar kerah bawah juga 4. Jarak antara kerah dan lapel juga 4. Ya, kalau sudah, baru kita garis menggunakan garis putus-putus dari titik ini ke sini. Garis putus-putus dulu ya, garis bantu. Ya, seperti ini. Kalau sudah dibuat garis putus-putus seperti ini, kita tentukan titik tengahnya. Kita tentukan titik tengahnya. Kita tentukan titik tengahnya 21, titik tengahnya berarti 10,5. Ini sudah ditentukan titik tengahnya. Untuk membentuk kerah bagian atas itu cembung menggunakan penggaris ini ya. Bagian atas cembung. Bagian atas cembung berarti seperti ini. Kita buat cembung bagian atas, sedangkan bagian bawah cekung menggunakan penggaris cekung seperti ini. Ya, ini kerahnya sudah jadi menggunakan penggaris ballpoint warna merah. Ini bagian kerahnya itu ini, nanti kita jiplak sendiri. Ini kerah ke atas sini. Ya, ini sudah jadi pola blazer bagian muka. Ya, ini pola blazer bagian muka sudah jadi. Kalau ada pertanyaan atau kalian belum jelas langkah mana yang belum jelas, bisa tulis di kolom komentar. Sebelum kita lanjut ke pola bagian belakang. Ya, untuk pola bagian belakang itu sangat mudah, hanya membuat princess sama menentukan kerung belakang. Kerung bagian belakang tadi sudah kita rubah, jadi tidak usah kita rubah. Kita hanya tempel lagi dulu saja di sini. Kita tempel pola bagian belakangnya. Kita tempel dulu pola bagian belakang. Jangan di skip biar kalian tidak gagal paham ya. Nah, no skip. Ya, ini sudah ditempel.
bagian bawah juga ditempel. Usahakan pada waktu kalian membuat melihat video ini, kalian juga langsung praktekkan, jadi akan lebih paham nantinya. Ini sudah sambil membuat sambil melihat video. Ini sudah diturunkan, jadi nanti lingkar lehernya yang lingkar leher jadi itu yang sudah diturunkan 0,5 cm. Kemudian untuk bagian sisi juga kita keluarkan sama, karena tadi keluarnya itu adalah 1 cm, ini juga harus kita keluarkan 1 cm. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu batas sisinya. Jangan kamu ukur panjangnya sama dengan panjang badan ini 55, jangan, karena beda. Yang kita tentukan di bagian belakang itu adalah sisinya. Sisinya berapa ini panjangnya? Oh, panjang sisinya 30. Berarti di sini juga harus 30 dari ini, dari pola yang ini. Ya, dari pola dasarnya panjang sisinya adalah 31. Berarti sini juga sama 31. Ini batas blazernya berarti di sini. Biar sisi belakang dan depan itu ukurannya sama. Ya, baru kita, kalau sudah kita tentukan panjang sisinya sudah sama, kita garis dulu seperti ini. Ya, kalau sudah, kita kembangkan bagian sisinya, kita tambah 1 cm. Ya, kita tambah 1 cm. Ini juga kita tambah 1 cm. Jangan lupa, karena tadi yang depan ini turun 1 cm, yang belakang juga harus turun 1 cm. Ya, turun 1 cm, keluar 1 cm. Ya. Sampai tengah bahu, tengah lengan saja ya. Seperti ini cara ngerubahnya. Jangan ke atas, tapi cukup sampai batas lengan, batas tengah lengan. Kalau sudah ini, ini jangan disambung dulu ya, sebelum ke tengah. Ini jangan kamu sambung, seperti ini caranya. Nah, ini juga sama, jangan kalian sambung dulu, baru ini disambung, dibentuk biar bentuknya lebih landai. Ya, seperti ini, biar bentuknya lebih landai. Ya, kalau sudah, baru kita membuat princess ya. Princessnya yang bawah tinggal kita tarik seperti ini. Nah, untuk yang bagian ini kita tentukan tengah-tengahnya sama, tengah-tengah dari kerung lengan. Tengah-tengah kerung lengannya ini, kerung lengannya lingkarnya adalah 18, maaf. 18. Jadi tengah-tengahnya adalah 9. Berarti di sini tengah-tengahnya. Baru kita landaikan. Nah, sudah jadi untuk pola bagian belakang. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Untuk saya sudah janji tadi untuk membuat pola yang menggunakan ukuran dressmaking, itu caranya hampir sama ya dengan pola yang ukuran
membuat princess dengan pola dressmaking itu caranya hampir sama. Kita tentukan dulu, gambar dulu ya. Kita gambar dulu seperti ini. Nanti untuk yang polanya dressmaking, caranya ini dulu yang digunakan. Ya, seperti ini. Baru ini dihubungkan juga kupnat yang ini, kupnat yang di sisi kita hubungkan ke garis ini ya. Kemudian kita gunting, princess ini kita gunting sampai batas pertemuan garis. Seperti ini. Kalau sudah kita gunting, kita buka seperti ini, baru kupnat yang di sisi ini kita tutup. Kupnatnya kita tutup. Kupnatnya kita tutup seperti ini. Kupnat kita tutup seperti ini. Ya. Kupnatnya kita tutup. Nah, otomatis kupnat pindah ke bagian ini. Kupnat pindah ke bagian princess. Ya. Nanti baru ditempel. Dan caranya sama dengan yang pola jas yang tadi ya, cuma untuk pola dasarnya yang berbeda. Ini caranya sama, nanti tinggal merubahnya sama, hanya ini pola dasarnya yang berbeda. Ini harus ditutup terlebih dahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pola lengan kamu membuatnya sama dengan pola bolero kemarin. Caranya harus kamu ukur dulu lingkar kerung lengan yang ada ini ya. Lingkar kerung lengan ini harus kamu ukur dulu, baru membuat pola lengannya dari ukuran kerung lengan yang sudah turunkan, dirubah. Kerung lengannya ini sudah dirubah, kamu ukur dulu, kemudian baru membuat pola boleronya. Pola blazernya sesuai dengan cara membuat pola lengan bolero. Demikian materi pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.